Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila Putri, mahasiswi semester 5 jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Morfologi Bahasa Arab yang diampu oleh Dr. Zamzam Nur Huda, SSM HUM. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Peran ilmu morfologi dalam dunia penerjemahan yaitu untuk mengetahui kedudukan setiap huruf atau kata pada teks. Dalam penerjemahan ada yang disebut dengan penerjemahan secara leksikal dan gramatikal. Penerjemahan leksikal yaitu menerjemahkan huruf atau kata secara kesatuan, yang dimana tidak ada dikaitkan dengan morfem-morfem yang lain. Nah, hubungan morfologi dengan penerjemahan leksikal yaitu sama-sama berfokus pada satu kata atau satu huruf, yang mana sedang tidak ada penambahan atau dikaitkan dengan kata yang lain. Hal ini bisa kita jumpai di kamus. Contohnya, dalam dunia perkamusan atau kita kenal sebagai istilah leksikografi, sangat berhubungan dengan morfologi, yaitu untuk mengetahui fungsi kedudukan suatu kata tersebut. Ketika ada seorang pengguna kamus atau seorang yang akan membuat kamus, maka perlu adanya untuk menguasai ilmu morfologi terlebih dahulu. Contohnya adalah kataba, artinya dia laki-laki telah menulis. Dengan ilmu morfologi, kita bisa mengetahui bahwa kata kerja kataba ini merupakan fi'il sulasi mujarrad dan bentuknya adalah sahih, sehingga memudahkan kita untuk menerjemahkan secara leksikal. Kemudian penerjemahan gramatikal. Penerjemahan gramatikal ini penerjemahan suatu kata yang sudah terjadi proses morfologis di dalamnya, yaitu dengan alat-alat proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi yang dapat mengubah makna sebuah kata. Nah, hubungan morfologi dengan penerjemahan gramatikal yaitu kita bisa mengetahui kedudukan suatu kata yang telah terjadi proses morfologis ini, sehingga memudahkan kita untuk menerjemahkan suatu kata. Seperti contoh yaktubuna. Dalam kata yaktubuna ini telah terjadi proses morfologis, yaitu dengan adanya ziyadah ya di awal dan penambahan ziyadah waw dan nun di akhir, sehingga kita bisa mengetahui makna dari yaktubuna dengan ilmu morfologis, yaitu maknanya mereka laki-laki sedang menulis. Sabiqoh, lahiqoh, dan dakhilah merupakan alat dalam proses morfologis. Sabiqoh atau biasa kita kenal dengan sufiks adalah morfem terikat yang mendahului kata dasar sehingga dapat menghasilkan kata baru. Seperti contoh mengejar, yaitu terdapat kata imbuhan me sebelum kata dasar kejar. Dalam bahasa Arab, kita bisa jumpai dalam kata kerja seperti yajlisu, yaitu ada penambahan ya, yang mana yang artinya dia laki-laki sedang duduk. Yang kedua yaitu dakhilah atau infiks, yaitu merupakan tambahan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar sehingga bisa merubah makna atau menghasilkan kata baru. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu jemari, yang mana ada imbuhan ma atau ada tambahan ma di tengah-tengah kata dasar, yang mana kata dasarnya adalah jari. Dalam bahasa Arab yaitu kita bisa jumpai di fa'ala, adanya kata ziyadah, huruf ziyadah alif di tengah-tengah kata dasar fa'ala. Kemudian yang ketiga ada lahiqoh atau konfiks. Lahiqoh ini merupakan ziyadah yang terdiri dari dua unsur, biasanya terdapat di depan dan di belakang kata dasar. Contohnya seperti dalam bahasa Indonesia menemukan, adanya
imbuhan me dan kan dalam kata di awal dan di akhir kata dasar. Kalau dalam bahasa Arab kita bisa menyebutnya seperti yajlisuna, yaitu adanya ya di awal kata dasar, waw dan nun di akhir kata dasar. Yang pertama, infleksi. Biasa kita kenal dalam bahasa Arab yaitu at-tasrif al-lughawi, yaitu perubahan kata dari suatu kata ke kata yang lain sesuai dengan dhamir bahasa Arab yaitu 14. Contohnya kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sedangkan yang kedua yaitu derivasi atau biasa kita kenal dengan at-tasrif al-istilahi, yaitu perubahan kata, bentuk kata dari suatu kata ke bentuk kata lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Contoh seperti kata bayak tubuh katban, wa kitaban wa kitabatan, fahuwa katibun wadaka maktubun, uktub la taktub, maktabun maktabun miktabun. Morfofonemik adalah gabungan dari ilmu linguistik, morfologi, dan fonologi. Ilmu ini fokus pada mempelajari tentang perubahan fonem atau bunyi akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem yang lain. Kemudian morfosintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang merupakan gabungan dari ilmu morfologi dan ilmu sintaksis, yang mana yang menjadi inti pembahasan dari morfosintaksis adalah kedudukan suatu kata. Kata dalam morfologi merupakan satu kesatuan yang paling besar, sedangkan kedudukan kata dalam ilmu sintaksis merupakan satu kesatuan yang paling kecil. Di atasnya ada frasa, klausa, dan kalimat. Dari kalimat tersebut saya akan mengambil 6 kata, yaitu yang pertama yahinu. Yahinu ini merupakan fi'il mudhari. Amarnya adalah hana. Dari segi bangunannya kita bisa mengetahui bahwa hana yahinu ini merupakan fi'il mu'tal yang bagian ajwa fi'ai, karena terdapat huruf ilah di tengah-tengah kata kerja tersebut. Hana yahinu ini merupakan turunan dari hayana yahinu. Adanya proses iklal dalam pembentukan kata kerja menjadi hana yahinu, yaitu apabila ain ataupun huruf di tengah-tengah kata kerja tersebut adalah wawu dan ya yang berharokat, maka harokatnya dipindahkan ke huruf sebelumnya sehingga menjadi hana yahinu. Kata yang kedua adalah yatanawaluna. Yatanawaluna merupakan fi'il mudhari, yaitu dengan dhamir hum. Fi'il madinya adalah tanawala, sehingga tanawala yatanawalu. Berdasarkan jumlah hurufnya, kita bisa mengetahui bahwa fi'il ini adalah fi'il mazid dengan penambahan 3 huruf. Tanawala yatanawalu merupakan turunan dari nala yanalu. Nala yanalu juga mengalami proses iklal, yang mana kata dasarnya yaitu atau turunan dari nawala yanwalu. Kata yang ketiga adalah al-fajro atau al-fajru. Al-fajru ini merupakan isim ma'rifah karena adanya penambahan alif lam di depannya. Dan al-fajru ini merupakan isim jamid, yang mana isim yang bukan diambil dari sebuah kata kerja. Asal katanya adalah fa, jaim, dan ro. Kata berikutnya adalah yanamuna. Kita bisa mengetahui bahwa yanamuna ini juga fi'il mudhari dengan dhamir hum, yaitu artinya mereka sedang tidur atau mereka akan tidur.
Yanamuna ini merupakan turunan dari nama Yanamu. Dan nama Yanamu juga adanya proses morfologis, yaitu proses i'lal. Dasar katanya adalah nawama yanwamu. Kemudian kata selanjutnya adalah qalilan. Qalilan ini juga merupakan isim mustaq dari kata kerja qalla yaqilu. Menjadi qalilan karena kata qalilan merupakan masdar dari qalla yaqilu. Qalla yaqilu juga merupakan adanya proses morfologis di dalamnya, yaitu idgham dengan kata dasarnya adalah qalala yaqlilu. Kemudian kata yang keenam adalah yastayqiduna. Yastayqiduna juga merupakan fi'il mudhari dengan dhamir hum, yang mana artinya mereka bangun atau mereka sedang bangun atau mereka akan bangun. Dan madinya adalah istayqadha dengan mudhari yastayqidu. Dari segi susunannya, kata kerja ini merupakan fi'il mazid dengan penambahan 3 kata, yang mana kata dasarnya yaitu yaqidha yaiqadu. Istayqadha yastayqidu adanya proses morfologi, yaitu dengan penambahan 3 huruf di depannya, yaitu alif sin ta dengan wazan istaf'ala yastaf'ilu. Nah, dalam istayqadha yastaqidu ini adanya fungsi wazan istaf'ala yastaf'ilu, yaitu litahawul, atau maksudnya adalah berubah keadaan dari keadaan mereka sedang tidur sehingga mereka keadaannya bangun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verba ditinjau dari segi komponen dan susunannya, atau dalam bahasa Arab al-fi'lu min haitsu bunyatihi wa tarkibihi. Nah, di dalam materi ini kata kerja terbagi menjadi 2, yaitu fi'lu shahih dan fi'lu mu'tal. Fi'lu shahih yaitu di mana dalam kata kerja tersebut tidak dapat huruf ilah. Huruf ilah yaitu alif, waw, ya. Fi'lu shahih terbagi menjadi 3. Yang pertama salim, yang dimana fi'lu shahih salim ini sama sekali tidak terdapat huruf ilah, hamzah maupun mudha'af atau tasydid, seperti contoh kataba, jalasa, dan lain-lain. Kemudian pembagian fi'il shahih yang kedua yaitu mahmuz. Mahmuz terbagi menjadi 3, yaitu mahmuzu fa, mahmuzu ain, mahmuzu lam. Nah, mahmuzu fa yaitu ketika fa fi'lihi adalah hamzah, contohnya seperti akala. Yang kedua ada mahmuzu ain, yaitu ketika ainu fi'lihi merupakan hamzah, seperti sa'ala. Kemudian yang ketiga ada mahmuzu lam, yang dimana lamu fi'lihi adalah hamzah, yaitu seperti qara'a. Dan pembagian yang ketiga dari fi'il shahih adalah mudha'af, yaitu dimana ainu fi'lihi dan lamu fi'lihi bisa ditasydidkan atau disatukan, seperti faraya, firu, dan lain-lain. Nah, setelah fi'il shahih ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal merupakan salah satu atau salah 2 dari kata kerja, dari huruf kata kerja merupakan adanya huruf ilah, yaitu alif, waw, ya. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah misal. Fi'il mu'tal misal terbagi menjadi 2, yaitu misalul wawi dan misalul ya'i. Nah, sebelumnya misal merupakan apabila dari suatu kata kerja tersebut fa'u fi'lihi merupakan huruf ilah. Nah, misalul wawi yaitu ketika fa'u fi'lihi huruf ilahnya adalah waw, seperti wa'ada. Kemudian misalul ya'i ketika fa'u fi'lihi adalah ya, seperti yasaro.
Kemudian pembagian fi'il mutal yang kedua adalah ajwaf. Ajwaf yaitu apabila ainu fi'lihi atau pertengahan huruf di kata kerja merupakan huruf ilah. Ajwaf terbagi menjadi dua, yaitu ajwaful wawi dan ajwaful ya'i. Ajwaful wawi adalah jika ainu fi'lihi adalah waw. Contohnya seperti koma yakumu, kola yakulu, di mana terdapat waw di tengah kata kerja. Kemudian pembagian ajwaf kedua yaitu ajwaful ya'i, yaitu di mana terletak ya di tengah-tengah kata kerja seperti saro yasiru. Kemudian pembagian fi'il mutal yang ketiga adalah nakis. Nakis ini yaitu adanya huruf ilah di lamu fi'lihi atau di huruf terakhir sebuah kata kerja. Nah, nakis ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu nakis wawi dan nakis ya'i. Nakis wawi ketika lamu fi'lihi adalah waw, seperti ghaza yakzu. Sedangkan nakis ya'i seperti roma yarmi, jara yajri. Kemudian pembagian yang keempat dari fi'il mutal adalah lafif. Lafif yaitu terdapatnya dua huruf ilah dalam sebuah kata kerja. Lafif ini terbagi menjadi dua, yaitu lafif makrun dan lafif mafruk. Lafif makrun yaitu jika ainu fi'lihi dan lamu fi'lihi merupakan huruf ilah, yaitu huruf kedua dan huruf ketiga sebuah kata kerja adalah huruf ilah, seperti towa, syawa, rawiya. Sedangkan lafif mafruk yaitu apabila fa'u fi'lihi dan lamu fi'lihi merupakan huruf ilah, seperti wa'a, waqo, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.